Dalam agama Hindu itu banyak yang haram. Jelas? Dalam agama Hindu banyak yang haram, tapi tak disebutkan kata haram. Banyak orang Hindu mengharamkan semua yang berdarah. Ada itu? Karena banyak alirannya. Jadi mereka ini cenderung kepada makan sayuran-sayuran saja. Maka tidak ada restoran di India. Dicari restoran, mau makan daging, mau makan ikan, ayam, tidak ada. Yang ada hanya pecel, karena dia terdiri dari sayuran. Apa namanya itu orang yang makan sayur? Betul, 100% vegetarian. Vegetarian itu artinya sayur. Dia hanya memakan sayur-sayuran. Sayur-sayuran itu pun yang dimakan oleh orang Hindu tidak boleh dengan akar-akarnya, hanya daun-daunnya saja. Kalau di akarnya nanti dia mati. Misalnya toge. Toge kan dimakan orang dengan akar-akarnya. Haram memakan toge menurut agama Hindu. Ustadz pernah satu kamar membuat karya ilmiah di Jakarta. Ustadz terpanggil dari Riau. Jadi Ustadz banyak soal pidato terpanggil ke Jakarta. Tulisan ilmiah terpanggil di Jakarta. Naik pesawat gratis pulang balik, tempat istimewa udah di Jakarta. Waktu masih remaja itu. Kalau sudah tua-tua begini, Ustadz itu 2 kali seminggu ke Jakarta, sesuai dengan tugas Ustadz dulu sebagai Widya Iswara, narasumber di Kemendikbud RI bagian Riau. Berapa lama Ustadz menjadi Widya Iswara? 22 tahun. Rata-rata kepala sekolah di Riau ini kenal dengan Pak Rakib. Kenapa? Di kami tatar, di LPMB namanya, Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan di Pekanbaru. Kembali kita kepada masalah haram di dalam agama Hindu tadi. Tak boleh memakan binatang yang berdarah. Ikan berdarah tak boleh. Tak boleh. Kenapa? Itu pantang. Itu makan sesamanya. Cerita Ustadz tadi masih tergantung. Di Bali, waktu karya ilmiah, sekamar Ustadz dengan seorang beragama Hindu dan dia pandita. Kalau di Kristen kan pendeta. Kalau agama Hindu pandita atau pandito. Bukan panduto, bukan. Pandito atau pandita. Namanya Siddhartha. Namanya Siddhartha yang kepalanya botak. Jadi Siddhartha tadi dia tidak mau makan ayam. Kalaupun terpaksa tidak ada makanan lain karena ayam itu berdarah, terpaksa dia memakan ayam, maka dia berdoa dulu. Wih, dewa Wisnu, dewa Brahma, mohonlah ampunkan aku sekali ini atas namamu aku makan ayam ini karena tidak ada makanan yang lain. Ampunkan ya Tuhan. Gitu dia dewa, bukan Tuhan dia. Berdasarkan dewa. Jadi namanya Siddhartha tadi. Anehnya, menurut agama Hindu boleh mandi telanjang di hadapan orang banyak. Waduh. Jadi ceramahnya seperti ini kami di Jakarta. Itu tempat mandinya di belakang. Mulai dia telanjang dari depan ini sampai ke belakang. Kalau yang lain hanya sampai di belakang baru dibuka kain sarungnya, bertelanjang mandi di belakang. Kalau dia mulai dari depan sampai ke belakang. Jadi kami tanya, terkejutlah kami yang bukan dari Bali. Kenapa? Sudah budaya kami seperti ini katanya, dan itu tidak dilarang oleh agama Hindu. Ada catatan yang paling bagus dari pandit tadi itu. Siddhartha tadi itu. Kata Siddhartha itu, pekerjaan saya adalah membakar mayat. Namanya ngabe. Apa namanya? Jadi rupanya yang bakar mayat itu berdasarkan keturunan. Keturunan ayahnya, kakeknya dulu sudah 250 tahun sampai kepada dia kerjanya membakar mayat. Jadi katanya Mr. Rakib, perlu ku beritahukan kepada Anda karena umur Ustadz waktu itu masih 24 tahun. Katanya Mr. Rakib, saya beritahukan kepada Anda keanehan waktu membakar mayat. Ada kejadian akhir-akhir ini
mayat yang dibakar di Bali itu ada yang tidak dimakan api. Apa yang tidak dimakan api itu? Lidah manusia. Padahal lidah itu tidak ada tulang, tapi dibakar berkali-kali, tidak mau kembali ke alam katanya. Tidak mau dia hangus. Jadi ditanyalah oleh pendeta tadi kepada orang itu, apa pekerjaan orang ini sewaktu hidup? Rupanya dia selalu mengucapkan kata-kata yang kotor, selalu mencerca orang, selalu menghina orang. Nah, kalau di Bali, jangan terkejut kalau ke Bali ya. Itu alat kemaluan manusia dijual di mana-mana dalam bentuk aksesoris. Jadi, aksesoris gambar kelamin laki-laki itu dijadikan mainan kunci, tapi dikasih warna-warna. Wih, terkejut. Jadi adalah ibu-ibu datang tadi pegangnya aksesoris apa nih? Ibu salah pegang tuh. Apa ini katanya? Rupanya gambar kelaminan laki-laki, cuma dibuat kecil, ada selesai kelingking, ada selesai jari. Jadi aksesoris. Ibu-ibu pula yang membelinya. Jadi malu, dia dilepaskannya langsung dia pergi. Nah, ini bagaimana ini pendeta? Katanya, itu biasa saja kalau dibuat itu. Jadi mandi telanjang biasa saja. Alat kelamin itu ditiru, dicontoh, diukir, dijadikan mainan kunci, itu biasa di sana. Jangan terkejut. Dan yang ketiga yang biasa di sana itu babi berkeliaran masuk rumah. Di mana-mana, di kandang-kandang di sana seperti kucing. Kalau kita kucing masuk rumah nggak apa-apa ya. Dia tuh babi. Nggak apa-apa itu. Wah. Tapi sekarang sudah ditertibkan. Mana jalan-jalan umum tak boleh lagi, kecuali di kampung hanya dia sama dia saja. Kalau ada orang Islam di situ, itu tidak boleh. Ustaz 2 kali pergi ke Bali seperti itu tuh. Yang kedua kali Ustaz 10 tahun kemudian ke Bali, itu tidak ada lagi babi-babi yang berkeliaran dan tidak ada lagi orang yang mandi telanjang dekat rumah kita, asrama kita. Situ ada sumur, langsung orang mandi telanjang. Dulu ada. Sekarang tidak ada lagi. Dan kemudian orang mandi di Bali itu, di Pantai Kute, di pantai-pantai, dulu langsung lihat dari jalan, dari toko, dari warung langsung nampak. Sekarang tidak, di tembok tingginya 2 meter. Pantai itu. Setelah itu baru ditanam tumbuhan ketapang itu. Jadi agak dingin, barulah di sebelah sana pantainya itu orang-orang barat yang mandi telanjang itu. Jadi dari jalan tidak nampak. Kalau kita pakai Honda tidak nampak. Pakai mobil juga tidak nampak, kecuali mobilnya tinggi kali, lebih dari 2 meter baru bisa nampak. Nah, itu perbedaannya. Dan yang terakhir itu perbedaannya lagi, di mana-mana sekarang di Bali sudah banyak rumah makan muslim di simpang-simpang. Kali pertama saya pergi, payah mau cari rumah makan muslim. Kemana lah mau cari makan ini ya? Nasinya ada tapi lauknya tidak ada. Terpaksa waktu itu telur ayam aja dibeli, karena telur ayam tidak harus disembelih kan. Orang lain mau merebus nggak apa-apa. Sekarang banyak orang dari Jawa Timur, dari Jawa Barat datang ke Bali. Sudah sebanyak-banyaknya rumah makan muslim. Jangan khawatir. Baik yang secara kaki 5 di pinggir jalan, maupun kelas menengah, maupun di hotel berbintang. Sudah banyak makanan muslim di Bali. Apa kata seorang teman Ustaz? Katanya kalau saya hidup di Bali ini, dia ulama Bali, kalau saya hidup 20 tahun lagi, saya jamin Bali ini dalam waktu 20 tahun yang akan datang akan Islam 90%. Sekarang banyak orang Bali pendeta-pendetanya masuk Islam. Dewa namanya, coba lihat nanti. Dewa, dia adalah pemain band, penyanyi, bertato. Sekarang dia jadi juru dakwah, dia tinggalkan musik dan dia masuk Islam. Dewa namanya. Masya Allah. Sudah begitu banyaknya orang Bali masuk Islam. Nah, saking seringnya ke Bali berteman dengan orang Bali, Ustaz bisa bahasa Bali. Kalau bahasa Balinya, ini berapa harganya? Aji kuda niki. Berapa harganya ini? Aji kuda niki. Kemudian menyapa orang. Banyak bahasa-bahasa Bali yang sehari-hari dipelajari. Kemudian Ustaz dari Bali, tak lama setelah itu Ustaz ke Thailand. Lain lagi di Thailand. Di Thailand orang beternak anjing. Jadi di asrama seperti ini, Ustaz, keluar sebanyak-banyaknya anjing. Rupanya diternakkan orang sana makan anjing. Pergilah Ustaz ke pasar-pasarnya di Thailand. Ustaz katakan, kunci arai. Bahasa Thailand, kunci arai siapa namamu? Kalau menyapa itu sawadee.
Kalau untuk perempuan sawadika, untuk laki-laki sawadika. Sawadika, sawadi. Jadi Ustaz mula-mula di bandara Savarnabhumi namanya di Thailand, 3 jam berangkat dari Jakarta malam hari. Sampai di pelabuhan Savarnabhumi sudah disambut kami oleh orang dinas pendidikan di Thailand. Nah, dia melambaikan tangannya kepada kami. Ustaz yang mengatakan sawadika, dia baca sawadi. Parakitnya kok bisa bahasa Thailand gitu. Ya itu aja yang dapat, yang lain nggak dapat. Kalau bilang I love you, Chan Rakun. Chan itu aku, Rak cinta, Kun itu kamu. Chan Rakun, aku cinta padamu. Kalau bilang terima kasih, Kop Kun. Kalau kepada laki-laki, Kop Kun ka. Kalau kepada perempuan, Kop Kun ka. Itu bahasa Thailand ya. Nah, di Thailand itu semuanya agama Buddha. Sehingga ada patung Buddha itu berbaring emas. Di situ terdapat kuil emas. Dijadikan sebagai tempat wisata. Yang tidak bagusnya, di tengah kota Thailand itu namanya ada Thai Girl Show. Thai itu artinya Thailand, girl itu gadis-gadis, show memamerkan pergaulan bebas dan tarian-tarian yang tak boleh kita lihat. Kenapa? Memang tanpa busana, masya Allah. Nah, jadi Ustaz lewat saja di sana. Singgahlah Ustaz kata kawan-kawan lain. Jangan, bahaya. Tapi ada juga kawan yang nakal. Kita hanya lewat aja di situ, di sini tempatnya ya sudah. Ada juga yang nakal. Pergi dia ke situ, kena sandra dia. Ditangkap orang itu, disandra. Ayo, dipaksain nonton. Dia pakai bahasa Inggris. Tak mau dia nonton, dipaksa, dihidangkan minuman keras, dipaksa. Akhirnya terpaksa dia mengeluarkan uang. Itulah dibilang dari tadi. Jangan ke sana, nanti ditangkap orang itu. Ditangkap dia. Habis uangnya 1.200.000 duit kita. Kalau bat itu kan nama di Thailand. Bat itu harganya 300 rupiah. 1 bat. Entah berapa bat lah, 1000 bat. Habis sama dia, kena dekat-dekat. Kalau dekat-dekat dengan orang tarian seperti itu, kita ditangkap, dibawa ke atas. Tapi tangkapnya itu bukan seperti polisi nangkap, ya setengah-tengah merayu lah, setengah merayu ditangkap, dipaksa sana, keluar uang, give me money please, money, give me baht, kasih saya uang. Itu pemerasan terjadi, paling tidak ribuan habis. Maka jangan dekat-dekat dengan saya. Kalau keluar negeri, jangan dekat-dekat ke tempat yang porno-porno aksi itu. Kalau dekat, kita akan ditangkap. Bukan polisi yang mengamankan, tukang pukul. Kalau kita nggak mau bayar, ada tukang pukulnya. Bahaya. Jangan dekat-dekat tempat minuman keras. Jangan dekat-dekat tempat tarian-tarian bebas. Jangan dekat-dekat tempat berjudi. Kita akan ditangkap, dipaksa berjudi. Lemparkan uang ini. Nanti kita dipaksanya menghabiskan sebahagian uang kita. Dia mempunyai bodyguard yang siap memukul kita seandainya kita tidak patuh dengan aturan mereka. Nah, itu tentang hukum tadi ya, tentang hukum-hukum